Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sonjo, channel hiburan yang menyajikan rute-rute jalanan dimanapun berada, supaya kita juga bisa mengenali keindahan alam dan karakteristik alam di sekitar kita, dan kenal ya rute-rute jalan yang pengen kita lalui. Nah, sekarang saya berada di Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Beringin ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Semarang ya. Ini berjarak sekitar 25 km dari ibu kota Kabupaten Semarang atau Ungaran ya, ke arah tenggara. Kecamatan yang berbatasan ialah Mbawen, Tuntang sebelah barat, dan Pabelan di sebelah selatan. Pusat pemerintahnya berada di Desa Beringin. Beringin ini termasuk memiliki sejarah panjang ya. Di sini tuh dulu ada stasiun kereta api yang zaman kolonial waktu itu. Yang sayangnya sekarang tuh sudah terbengkalai. Tapi kemarin sejak adanya jalur kereta api yang rencananya dari daerah Ambarawa ke Gedung Jati, meskipun belum jadi sampai sekarang ya teman-teman, tuh di depan pasar Beringin ya. Nah, itu masih ada berdiri bangunan stasiun waktu kolonial Belanda itu. Nah, Belanda dulu juga membangun banyak infrastruktur ya, terutama transportasi ini. Nah, wilayah ini cukup subur, walau kecamatan daerah ini cukup sudah berkembang ya. Kemajuannya dapat dilihat dari fasilitas yang sudah hampir setara kota kabupaten. Nah, batas-batasnya di daerah Beringin ini di Kecamatan Prengapus dan Kabupaten Grobogan. Kalau timurnya berbatasan dengan Grobogan, selatan Kecamatan Bancak dan Kecamatan Pabelan, baratnya Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Prengapus. Lah teman-teman, di sini nih kalau teman-teman pagi pasti teman-teman bisa melihat view yang bagus di depan sana, yaitu Gunung Lawu. Nah, di sini Gunung Lawu. Lawu apa Merbabu ya? Saya agak bingung kalau di sini. Di sana itu ada pemandangan. Jadi di depan ada, di kanan ada. Itu dapat dilihat dari view dari perjalanan di daerah ini ya. Ini masuknya kalau nggak salah tuh Desa Tempuran. Nih. Beringin ini teman-teman ada 16 desa, dusun bukan desa. Nah, cukup luas ya. Kalau 16 biasanya ada 10, 9 gitu. Tapi ini 16 dusun. Di antaranya Banding, Beringin, Gogodalem, Kalijambe, Kalikurmo, Lebak, Nyemoh, Pakis, Pobongan, Rembes, Sambirjo, Sendang, Tanjung, Tempuran, Truko, Wiru. Nah, teman-teman, ini saya berasal dari wilayah utara, yang dari Grobogan saya ke arah selatan ya, menuju Kecamatan Beringin. Nah, ini jalannya cukup bagus, cuman cornya ini sebenarnya bagus, cuman agak gerunjal-gerunjal ya. Jadi seringkali cornya ini membuat tidak nyaman di badan. Beda dengan cor-cor yang saya bandingkan tuh di wilayah Sragen, di wilayah perbatasan-perbatasan Grobogan lainnya. Nah, tapi ini sudah lumayan bagus yang sini. Yang tadi yang saya omong yang masih di luar sini, ini udah masuk Kabupaten Semarang, otomatis pembangunannya cukup bagus fasilitasnya ya teman-teman. Nah, di sini tuh sebenarnya jalur provinsi ke arah Solo, Jogja. Teman-teman, kita cerita-cerita tentang Stasiun Beringin ya, stasiun peninggalan kolonial. Ini cukup menarik ya, kita ngobrolin ini aja ya. Stasiun Beringin ini sudah sengsara ya, ibaratnya udah nggak terawat, jadi belum ada yang peduli tentang sejarah di daerah sini, tokoh yang
mengabadikan sejarah. Nah, kenapa disebut sengsara telah lama? Karena ingatan saya tuh melangkah ke masa lampau ya, masa di mana kebijakan kultur stelsel mulai berjalan di pertengahan abad ke-19. Lewat kebijakan kultur stelsel, lahan-lahan dibuka untuk perkebunan yang menghasilkan berbagai tanaman ekspor seperti tebu, teh, tembakau, kopi, nila, karet, dan lain-lain. Sayangnya dunia agrobisnis milik Belanda tadi belum didukung dengan sarana pengangkutan yang layak. Saat itu sarana pengangkutan masih mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Ya cukup lambat ya teman-teman. Nah karena medannya itu sulit dilalui. Nah sebagian besar kondisi jalannya juga masih jelek kala itu. Nah guna memperlancar arus pengangkutan ini, kolonial Belanda dengan memberi konsesi kepada perusahaan kereta swasta. Nah, akhirnya perusahaan ini membangun jalur kereta pertama kali di daerah Semarang ke Tanggung, Grobogan pada tahun 1867. Selanjutnya pembangunan diteruskan sampai wilayah Forstenlanden, sebutan wilayah yang saat ini mencakup Yogyakarta dan Surakarta. Jalur kereta api Semarang Forstenlanden baru menginjak usia 6 tahun, namun keberadaannya sudah disambut antusias sehingga jalur yang ada mulai padat. Nah, akhirnya perusahaan tadi, Nederland Indisch Spoorweg Maatschappij, maaf ya kalau ejaannya salah, tapi ini lumayan bisa memperluas pengetahuan kita ya teman-teman. Nah, akhirnya membuka jalur perjalanan kereta ke Forstenlanden atau Jogja tadi dengan mengambil jalan lewat Ambarawa. Selain alasan tersebut, di wilayah ini juga terdapat banyak perkebunan kopi sehingga keuntungannya akan melimpah ya dari usaha pengangkut dan dari hasil perkebunan tadi. Oh, jadi dulu tuh juga ada swasta ya, Belanda yang membangun ini juga dari pihak swasta, tapi swastanya swasta Belanda begitu ya. Nah, kemudian akhirnya jalur kereta Kedung Jati Ambarawa dibuka tahun 1871. Beberapa stasiun dibangun, antara lain Kedung Jati ke Ambarawa, Tempuran, Gogodalem, Beringin, dan Tuntang untuk tempat transit kereta. Pada April 1871, Raja Chulalongkorn dari Kerajaan Siam meninjau pembangunan jalur tersebut. Selain dibangun jalur kereta, didirikan pula kabel telegraf sebagai sarana komunikasi antar stasiun. Nah, itu kita bisa lihat ya, canggihnya di zaman 1871 itu sudah mengenal jaringan telegraf komunikasi ya. Itu sudah termasuk di kala itu tuh zaman yang paling canggih. Kita aja sekarang itu internet di daerah Beringin baru masuk ya. Apalagi kalau dibandingkan zaman itu, kita memang harus diakui kalah dengan negara-negara lain. Keberadaan kebun kopi ini ya di Getas, ada namanya Kopi Land Pou Maatschappij ya, gitu ejaannya ya. Mungkin menjadi alasan ya dibangun kereta di Beringin ini gara-gara perkebunan kopi. Nah, akhirnya ada stasiun di Beringin ini. Di depannya ada sebuah pasar. Nah, itu strategis sekali, biasanya memang stasiun depannya pasar ya. Kemungkinan besar beroperasi sejak 21 Mei 1873 bersama dengan dibukanya kereta api Kedung Jati Ambarawa. Kalau sekarang Ambarawa itu cuma sampai Tuntang, keretanya masih beroperasi tapi sifatnya cuma wisata ya. Kapan-kapan kita main ke sana ya, nanti jalurnya saya tunjukin nanti ya teman-teman. Keberadaan stasiun ini cukup membantu ya, mengingat Beringin cukup jauh dari jalan utama antar kota. Stasiun ini juga meningkatkan geliat pasar Beringin karena
semakin banyak barang yang dapat diangkut ke stasiun ini. Nah, keberadaan stasiun Beringin disambut oleh masyarakat Salatiga yang kotanya tidak dilalui jalur kereta. Masyarakat tidak menggunakan kereta dapat naik dari stasiun Beringin atau stasiun Tuntang ya. Itu karena dibuka juga trayek bis Salatiga Beringin gara-gara stasiun ini. Salatiga Tuntang itu pada 1 Agustus 1918 sebagai layanan antar jemput penumpang. Nah, di sini Dewan Direksi di Den Haag 1922 menyetujui rencana jalur kereta api sambungan Beringin Salatiga. Jadi disambung lagi ya teman-teman. Dari sana akan dioperasikan kereta ekspres pagi sore dari Salatiga ke Semarang dan sebaliknya. Di belakang hari rencana tersebut urung, akhirnya tidak dilaksanakan ya. Masuk tahun 1970, kejayaan transportasi kereta mulai terkikis oleh transportasi lain seperti bus dan truk yang lebih praktis. Tapi sekarang itu dibutuhkan kembali ya teman-teman. Banyak jalur kereta yang efektif untuk mengangkut manusia maupun barang sekarang zaman ini. Apalagi di eranya Pak Jonan itu bagus sekali sekarang transportasi kereta itu berubah drastis ya sekarang. Eranya Jokowi, eranya Pak Jonan. Nah, Belanda akhirnya mematikan begitu saja ya jalur ini. Nah, akhirnya oleh pemerintah Orde Baru tahun 1976 habis manis sepah dibuang. Seperti itulah ungkapan sekiranya ya. Stasiun saat ini kayak tidak terurus stasiun ini. Jadi banyak yang rusak. Daun pintunya aja sudah hilang. Sementara bagian yang ditutup dinding bata dijadikan sarang walet. Entah siapa pelakunya yang bertanggung jawab ya. Sebelum tahun 2014 keadaan stasiun Beringin bahkan lebih parah dibanding saat ini, di mana bangunan-bangunan liar banyak berkerumun di sini. Tapi kesannya angker ya di situ. Ya, biasa kalau masyarakat Indonesia, masyarakat yang masih percaya hal gaib dan dibesar-besarkan. Jadi kalau saya sendiri kurang percaya ya tentang hal gaib, karena kalau kita tidak percaya itu tidak terjadi. Tapi kalau percaya, apalagi rame-rame percayanya, lah itu masalah gitu ya teman-teman. Nah, stasiun Beringin ini kalau dibangun kembali itu mungkin bisa jadi sebuah objek ya. Kayak di Ambarawa itu juga ada bangunan benteng, itu juga bagus, masih dikunjungin orang yang meskipun di sana itu ada penjaranya di dalam, masih aktif penjaranya. Dari arsitektur layout bangunan stasiun Beringin hampir mirip dengan stasiun Tuntang. Teman-teman yang pernah ke Tuntang itu hampir mirip ya. Di jalurnya itu Kedung Jati Ambarawa. Nah, hanya saja detailnya atap Tuntang itu berbentuk atap pelana seperti atap dari stasiun Beringin berbentuk atap perisai. Inilah salah satu ciri khas stasiun dari zaman Belanda, yakni terdapat persamaan pada layout denah dan komposisi stasiun. Namun detailnya setiap bangunan stasiun dibuat berbeda satu sama lain. Itu sejarah tentang stasiun Beringin ya. Nah, kita nanti ini sudah masuk di area di depan sana yang saya ceritakan letak stasiun Beringin. Kita masuk ke wilayah pasar Beringin. Teman-teman bisa lihat kiri jalan nanti. Nah, ini pasarnya kanan jalan, bangunan stasiunnya tuh di kiri jalan tuh sudah tampak, masih tampak itu ya, atapnya tampak itu. Nah, ini teman-teman yang kita bicarakan itu di kiri itu. Nah, tapi tertutup seng. Dulu kemarin tuh ada apa namanya, turnamen besar, turnamen bola voli kalau nggak salah, itu yang mengadakan Bu Lurah Beringin ya, kepala desa Beringin perempuan itu. Jadi mengadakan turnamen di situ, bikin lapangan yang bagus di situ.
bikin turnamen bola voli ya, Pro Liga juga itu pemain-pemainnya bagus tuh. Nah, kita sudah masuk melewati pasar Beringin. Di depan sana nanti ada Polsek, kanan jalan nih, kanan nih SD 2 Beringin. Nah, ini Polsek. Selain Polsek, di depan situ kanan jalan ada UPT Korwilcam Pendidikan, terus kecamatan juga di sini, pusat pemerintahnya di kanan ini, kecamatan. Ada juga Koramil kalau nggak salah, bukan Koramil, apa yang di wilayah itu, oh ya Koramil ya, betul. Kalau kiri itu revitalisasi, apa namanya, bukan revitalisasi, apa, penggusuran kemarin yang jalurnya sebenarnya mau dipakai kereta wisata sampai Kedung Jati. Dari Tuntang itu disambungin, tapi sampai sekarang juga terbengkalai. Penduduk yang terlanjur bangun permanen digempur bangunannya, kemudian suruh pindah, diberi ganti rugi sepertinya ya. Nah itu teman-teman, ini termasuk cukup ramai, pesat Beringin itu perkembangannya. Kiri itu ada apa, Indomaret ya. Di kanan sana itu nanti ada SD 1 Beringin, SDN, SD negeri. Ini gambaran lalu lintas Beringin di pagi hari. Ini sekitar jam 6:30 lebih sedikit, seperti ini lalu lintasnya. Nah, kita menuju arah ke Pabelan ya. Ini masih Beringin. Oh ya, Beringin ini terdapat juga perkebunan karet yang cukup besar di wilayah tadi kita lewat Gogo Dalem, dan juga wilayah Karanglo. Karanglo itu ada ya, ini kanan jalan ini Karanglo ya. Itu sudah ada perkebunan karet PTP dan ya PTP, terus kiri kanan di PTP itu juga peninggalan kolonial Belanda. Jadi mereka sudah tahu memetakan wilayah mana yang subur dan enggak. Kalau wilayah subur itu ditempati penduduk, mereka akan digeser atau direlokasi penduduknya. Jadi ada sebuah makam di tengah hutan karet, kebun karet, dan karena penduduknya sudah direlokasi. Itu di daerah desa Kali Jambe. Nah ini kita ke arah Pabelan. Ini jadi nanti di depan ada juga jembatan yang sudah lama sekali, sepertinya juga peninggalan kolonial. Nah kiri jalan itu nanti ada TPS, itu baru dibangun. TPS itu cukup mengganggu kadang ya. Tapi kanan sana itu ada taman Beringin, taman dusun Beringin ya. Nah ini jembatan. Nah di sini dulu berbahaya. Dulu karena ada banjir, pasti banyak air dari atas bisa menyeret orang. Pernah ada kejadian meninggal diseret arus, tapi sekarang sudah jadi warung-warung. Itu cukup bagus, jadi orang lewat sini juga nggak takut kalau malam. Nah kiri itu masih kebun karet. Nah depan sana itu SMP ya, SMP kalau nggak salah 2, ya SMP 2. Nah itu SMP TPN ya namanya kebunnya itu. Nah di sini lah teman-teman, kalau pengen tahu, di depan sana kiri jalan itu ada rumah orang tua ya, dulu di situ kecilnya, dari Bambang Pamungkas. Tahu Bambang Pamungkas siapa? Pemain nasional sepak bola kita ya, sekarang jadi pelatih kalau nggak salah. Kiri masuk itu berapa rumah tadi ya, dari pinggir jalan kalau nggak salah 3 atau 4 rumah ya. Nah ini terus kita sampai di RC. Kiri jalan ini lahan RC. Lahan RC itu lahan kayak penelitian perkebunan lah. Ini kiri jalan teman-teman bisa lihat rimbun. Di situ ada kantor dan juga kayak kurang tahu dalamnya apa. Cuman biasanya untuk penelitian pembibitan perkebunan di sini penelitiannya. Di RC ini ada kelengkeng, ada karet, ada macam-macam ya. Biasanya juga ada anak-anak PKL
dari luar Jawa juga belajarnya di situ. Nah, teman-teman kalau dari sini lihat depan kiri nanti terdapat view yang bagus, gunung, bukit di sana kelihatan ya. Nah, kanan ini sampah, bukan sampah, pemulung ya, pemulung dari Madura kalau nggak salah. Depan sana ada pemotongan ayam Ciomas. Ciomas itu tempat pemotongan ayam yang gede dari Java ya. Kalau Java tapi divisi pemotongannya. Tapi kalau yang di gerobakan itu pakannya. Kalau di yang Sayangan Salatiga itu kalau nggak salah itu sosisnya sama Boyolali. Itu pabrik sosisnya. Jadi Java ini memang gede ya, nanti ada divisi-divisinya. Nah, ini sudah masuk wilayah Pabelan ya, dia masuk wilayah Pabelan. Cukup lengang jam-jam segini ya teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Ini saya sudah hampir sampai tujuan. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Semoga terhibur dengan konten-konten saya dan ocehan-ocehan saya. Sampai jumpa lagi teman-teman.